Sekarang kita akan melakukan pekerjaan kusen jendela ataupun kusen pintu. Langkah pertama adalah membuat sambungan kupingan pada konstruksi kusen jendela dan kusen pintu. Pertama, kita akan memberikan tanda pareng pada kayu vertikal maupun ambang horizontal. Tanda pareng ini fungsinya adalah untuk penyetelan agar tidak mudah tertukar atau keliru. Setelah pekerjaan pemberian tanda paring pada ambang vertikal dan ambang horizontal, langkah selanjutnya adalah melukis sambungan kupingan. Yang dilukis pertama adalah bagian lubang, yaitu pada bagian kupingannya. Alat yang digunakan adalah pensil, siku-siku 90 derajat, dan mistar plat. Langkah berikutnya setelah sambungan kupingan dilukis, selanjutnya adalah pekerjaan melubangi dan menggergaji kupingan. Seperti yang terlihat pada gambar saat ini. Pekerjaan kupingan pada sambungan kupingan ini itu pada bagian kanan dan kirinya adalah sama dikerjakan seperti ini. Kemudian setelah itu kayu segera disponing. Setelah disponing kemudian dirakit. Setelah dirakit kemudian baru diamplas atau digosok sampai berikut ini adalah penyetelan jendela ke kosen jendela. Yang perlu diperhatikan dalam penyetelan jendela dengan kosen adalah bagian tepi harus betul-betul sama lebarnya atau spalingnya harus sama besar. Ukuran spaling yang biasa digunakan adalah 1 mm hingga dengan 2 mm. Kalau semua sudah spaling diperhatikan dan dibuat rata, maka penyetelan atau pengerambuan daripada kerjaan jendela dan kosen sudah selesai. Sambungan pada suatu kayu dibuat pasti dengan suatu maksud. Apakah sambungan itu sekedar memperlebar atau memperpanjang suatu bahan kayu saja? Dan ada pula sambungan yang harus menahan suatu beban. Apakah itu beban tarik atau beban tekan? Arahnya juga ada yang searah,
as kayu, ada yang tegak lurus, dan ada juga yang miring arah as ataupun serat kayu. Sedangkan untuk penguat sambungan ada beberapa macam, yaitu 1. Paku, baut, skrup kayu, dan lain sebagainya. 2. Pasak kayu keras. 3. Alat-alat sambung modern seperti kokot, buldog, GK, aligator, cincin belah, dan perekat. Sedangkan yang sering dipakai di lapangan saat ini adalah sambungan yang diperkuat dengan baut, paku, dan skrup kayu. Sekarang kita ingin mengetahui proses pembuatan daripada sambungan bibir lurus. Sambungan bibir lurus ini adalah merupakan sambungan balok memanjang yang paling sederhana di antara sambungan balok yang lainnya. Pertama, sambungan bibir lurus ini harus dilukis. Kemudian langkah selanjutnya adalah dipahat dan digergaji. Setelah selesai dipahat dan digergaji, sambungan segera dirakit. Sehingga jadinya adalah seperti ini. Biasanya setelah sambungan selesai dikerjakan atau dirakit, langkah selanjutnya adalah kayu harus digosok dengan kertas gosok. Pada sisi-sisi sudut yang masih tajam, itu biasanya diamplas sehingga tidak terkesan tajam. Berikut ini kita akan mengetahui proses pembuatan sambungan lurus berkait. Sambungan lurus berkait dikerjakan pertama-tama adalah melukis. Kita melukis panjang sambungan. Biasanya rumusnya adalah 2 sampai 3 daripada lebar. Kemudian sambungan juga harus dilukis sesuai dengan ketentuan. Tebal pengait ini 1/6 sampai 1/8 daripada lebar. Setelah sambungan selesai dilukis, langkah selanjutnya adalah dipahat dan digergaji. Bentuk sambungan setelah dipahat dan digergaji seperti ini. Kemudian setelah itu baru dirakit. Setelah dirakit, biasanya untuk tahap terakhir, sambungan harus diamplas dengan kertas gosok. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan bibir miring lurus. Sambungan bibir miring lurus secara visual terlihat seperti ini. Langkah awal, sambungan harus dilukis. Panjang daripada sambungan 2,5 sampai 3 kali lebar. Kemudian ketebalan takian 1/6 hingga 1/8 daripada lebar. Setelah dilukis sambungan bibir lurus, digergaji pada sisi dada sambungan, kemudian pada sisi miring. Setelah digergaji, sambungan dipahat. Setelah semua selesai digergaji dan dipahat, langkah berikutnya adalah merakit daripada sambungan. Setelah sambungan dirakit, kemudian langkah yang terakhir sama dengan yang terdahulu. Sisi-sisi sambungan harus digosok dengan amplas sampai dengan halus. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan bibir miring berkait. Dikatakan sambungan bibir miring berkait karena pada arah kemiringan itu ada kaitan dari atas, kemudian ada kaitan dari bawah. Sambungan bibir miring berkait yang menahan daya tarik adalah pada bagian takian ini. Proses pembuatannya pertama adalah sambungan dilukis sesuai dengan ketentuan, panjang 2,5 hingga 3 kali lebar. Kemudian tinggi kaitan 1/6 sampai 1/8 dari lebar. Setelah selesai dilukis, semua sambungan harus digergaji dan dipahat. Secara visual, sambungan bibir miring berkait terlihat seperti ini. Kemudian setelah selesai semua sambungan dipahat dengan baik, kemudian proses selanjutnya adalah dirakit. Setelah sambungan selesai dirakit, proses yang paling akhir adalah kayu harus digosok dan diamplas dengan kertas amplas. Pada sisi yang tajam harus
ditumpulkan sedikit. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan separuh tebal kayu mulut ikan. Dikatakan separuh tebal kayu karena proses pembuatannya adalah mengambil separuh dari ketebalan kayu. Nah, kemudian kata mulut ikan mungkin diambil daripada bentuknya seperti ini, seperti mulut ikan. Nah, sehingga dinamakan sambungan separuh tebal kayu mulut ikan. Proses pembuatannya pertama adalah semua sambungan harus dilukis sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku teknis. Panjang sambungan 2,5 sampai 3 kali lebar kayu. Kemudian kemiringan serong daripada mulut ikan ini adalah 1/8 hingga 1/6 daripada lebar kayu. Setelah semua sambungan dilukis dengan benar, langkah selanjutnya adalah sambungan dipahat dan digergaji. Setelah selesai dipahat dan digergaji, sambungan dirakit. Setelah selesai sambungan dirakit, langkah berikutnya adalah sambungan harus digosok dan diamplas dengan kertas gosok. Berikut ini adalah proses pembuatan sambungan tiang dengan pen lurus. Sambungan tiang dengan pen lurus ini adalah untuk menahan gaya tekan sehingga balok ini tidak tertekuk. Kemudian sambungan tiang dengan pen lurus ini, syarat pembuatannya adalah pertama, sambungan harus dilukis dengan ketentuan yang benar. Ketentuan yang benar adalah panjang daripada sambungan 2,5 hingga 3 kali lebar kayu. Kemudian ketebalan daripada sambungan ini adalah 1/3 daripada tebal kayu. Langkah awal yang harus dikerjakan adalah setelah sambungan dilukis untuk lubang dan pen, pertama harus membuat bagian lubangnya dulu. Setelah selesai dipahat dan digergaji, berikutnya adalah membuat urusannya atau pen lurusnya. Setelah selesai kedua bagian ini, langkah selanjutnya harus dirakit. Terlihat seperti ini. Setelah sambungan selesai dirakit, berikutnya adalah semua sambungan atau bagian-bagian daripada kayu ini harus digosok. Berikut ini adalah sambungan tiang memanjang, yaitu sambungan tiang dengan pen silang. Dikatakan pen silang karena sambungan ini adalah berbentuk seperti ini. Pada bagian bawah ada segi 4 yang saling berhadapan pada bagian bawah, dan pada bagian atas ada segi 4 yang saling berhadapan, kemudian dirangkai menjadi satu. Seperti ini. Proses pembuatannya adalah pertama, sambungan harus dilukis dengan baik. Panjang sambungan harus sesuai dengan ketentuan 2 hingga 3 kali lebar atau tebal kayu. Berikutnya, sambungan harus dipahat dan digergaji. Lihat bentuk daripada pahatan, mana kayu yang dihilangkan dan mana kayu yang harus tinggal. Setelah selesai dipahat dan digergaji, langkah berikutnya adalah sambungan dirakit. Setelah selesai dirakit, langkah terakhir semua sambungan harus digosok dengan baik, dan pada sisi yang tajam juga harus ditumpulkan dengan kertas gosok. Berikut ini kita akan mengetahui atau melihat proses pembuatan sambungan serong yang biasa digunakan pada konstruksi kuda-kuda. Sambungan serong karena bentuk sambungannya adalah miring, dan biasanya untuk perhitungannya biasanya menggunakan prinsip sambungan dengan gigi tunggal. Kenapa dikatakan gigi tunggal? Karena memakai sambungan seperti ini, ada pen, kemudian ada penahan pada bagian balok tarik, dan pada bagian tiang yang tertekan itu ada seperti gigi seperti ini. Proses pembuatannya adalah sambungan harus dilukis untuk pada bagian balok tarik, ya, dilukis.
kemudian pada bagian balok yang tertekan atau biasanya pada kaki kuda-kuda dilukis. Setelah selesai dilukis, semua sambungan harus digergaji pada bagian pennya dan dipahat, serta pada bagian lubang harus dilubangi. Kedalaman lubang biasanya hingga separuh daripada lebar kayu. Setelah selesai kedua bagian sambungan ini, langkah berikutnya adalah sambungan segera dirakit. Setelah selesai dirakit, biasanya sambungan ini diperkuat dengan bagel pada bagian samping, bagel atau baut dari bagian atas hingga tembus pada bagian bawah. Sekarang kita akan melakukan pekerjaan kusen jendela ataupun kusen pintu. Langkah pertama adalah membuat sambungan kupingan pada konstruksi kusen jendela dan kusen pintu. Pertama, kita akan memberikan tanda pareng pada kayu vertikal maupun ambang horizontal. Tanda pareng ini fungsinya adalah untuk penyetelan agar tidak mudah tertukar atau keliru. Setelah pekerjaan pemberian tanda paring pada ambang vertikal dan ambang horizontal, langkah selanjutnya adalah melukis sambungan kupingan. Yang dilukis pertama adalah bagian lubang, yaitu pada bagian kupingannya. Alat yang digunakan adalah pensil, siku-siku 90 derajat, dan mistar plat. Langkah berikutnya setelah sambungan kupingan dilukis, selanjutnya adalah pekerjaan melubangi dan menggergaji kupingan. Seperti yang terlihat pada gambar saat ini. Pekerjaan kupingan pada sambungan kupingan ini itu pada bagian kanan dan kirinya adalah sama dikerjakan seperti ini. Kemudian setelah itu kayu segera disponing. Setelah disponing kemudian dirakit. Setelah dirakit kemudian baru diamplas atau digosok. Berikut ini adalah penyetelan jendela ke kosen jendela. Kusen pintu adalah tempat menggantungkan daun pintu. Untuk itu perlu sekali dilakukan pemilihan kayu yang sesuai dengan standar konstruksi dari sebuah bangunan. Setelah proses pembuatan sambungan, maka langkah selanjutnya adalah penyambungan atau perakitan sambungan-sambungan yang telah dibuat. Setelah proses perakitan selesai, langkah selanjutnya adalah
penyelesaian akhir atau finishing. Penyelesaian akhir ini bisa dilakukan agar hasil dari pekerjaan benar-benar bagus dan halus. Sama dengan kusen pintu atau ibu pintu, dalam membuat pintu harus dipilih juga bahan yang benar-benar memenuhi standar kelayakan sebuah pintu yang disesuaikan dengan kegunaan dari pintu tersebut. Setelah kayu dipilih, kemudian dilakukan proses pengetaman. Pengetaman bisa dilakukan baik dengan menggunakan ketam tangan ataupun mesin ketam. Setelah semua sambungan atau detil telah jadi, maka proses selanjutnya adalah perakitan sambungan hingga menjadi daun pintu yang utuh. Setelah daun pintu selesai dirakit atau sudah jadi, maka proses terakhir adalah finishing. Setelah kusen dan daun pintu sudah selesai dibuat, maka daun pintu sudah bisa dipasang pada ibu pintu atau kusen pintu. Tangga kayu sampai sekarang masih banyak digunakan, di mana biasanya tangga kayu dibuat sederhana karena ruangan yang tersedia terbatas. Biasanya tangga kayu terdiri dari ibu tangga dengan tebal 3,5 sampai 4 cm dan lebarnya 22 sampai 25 cm. Sedangkan anak tangga datar dibuat dengan tebal 3,5 sampai 4, lebarnya 20 sampai 24 cm. Tangga kayu sampai sekarang masih banyak digunakan, di mana biasanya tangga kayu dibuat sederhana karena ruangan yang tersedia terbatas. Biasanya tangga kayu terdiri dari ibu tangga dengan tebal 3,5 sampai 4 cm dan lebarnya 22 sampai 25 cm. Sedangkan anak tangga datar dibuat dengan tebal 3,5 sampai 4, lebarnya 20 sampai 24 cm. Konstruksi kuda-kuda umumnya merupakan konstruksi penyangga atau pendukung utama dan konstruksi atap, sehingga bentuk kuda-kuda dibuat serupa dengan bentuk atap. Pada pembuatan kuda-kuda, terutama pada pembuatan kuda-kuda dari kayu, yang harus diperhatikan adalah pada tempat-tempat sambungan. Karena pada tempat-tempat sambungan merupakan titik terlemah pada konstruksi kayu. Kuda-kuda dibentang bebas di atas dua tumpukan atau perletakan, di mana kuda-kuda tidak boleh berubah bentuk, terutama jika sudah berfungsi. Untuk itu dipilih susunan bentuk-bentuk segitiga hingga menjadi bentuk kuda-kuda sesuai dengan bentuk atap yang didukungnya, sebab susunan bentuk segitiga tidak mudah berubah. Dalam pelajaran ini akan dijelaskan tentang pekerjaan lantai. Secara fungsi, lantai berfungsi untuk menahan naiknya air muka tanah ke permukaan lantai atau mencegah perembesan. Lantai berfungsi untuk menahan beban benda-benda yang diletakkan di atasnya. Langkah-langkah pemasangan. Sebelum ubin terpasang, terlebih dahulu bidang lantai yang akan diberi ubin dibersihkan dahulu. Berikan lapisan pasir setebal 15 sampai 20 cm atau 20 sampai 25 cm. Kemudian padatkan.
Bila lantai yang akan diberi ubin merupakan halus atau licin, sebaiknya dibuat kasar terlebih dahulu, kemudian dibersihkan. Tentukan titik duga lantai kurang lebih 1 meter di atasnya. Siapkan bahan dan alat lainnya. Mulailah memasang ubin pada tiap-tiap sudut ruangan sesuai tinggi muka lantai yang direncanakan. Kosongkan dengan jarak 1 ubin dari tepi dinding. Hal ini untuk ruang gerak dan penempatan papan penduga. Selanjutnya pasangan ubin pada ruang yang relatif jauh dari pintu. Hal ini agar ubin yang baru terpasang tidak terganggu setelah pemasangan. Bila bagian tengah sudah selesai, maka papan penduga boleh dicabut, kemudian pemasangan selanjutnya dapat dilakukan dengan water pass. Selesaikan bagian tepi yang belum terpasang. Bila seluruh bagian sudah terpasang, lakukan pengisian nut dengan bahan pengisi nut buatan pabrik atau dengan sisa bubur semen yang ada. Langkah terakhir, periksalah seluruh celah-celah apakah sudah terisi seluruhnya. Kemudian lakukan pembersihan dengan kain lap basah dengan arah diagonal dari posisi nut. Pasanglah papan yang bersih untuk tempat berjalan agar tidak merubah kedudukan keramik atau berilah tanda. Demikianlah telah dijelaskan tentang langkah-langkah pekerjaan lantai. Semoga bermanfaat.